Assalamualaikum, halo friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini yang mau aku lihat ini ada sebuah video yang berjudul Mendunia, negara yang pelajari bahasa Indonesia melonjak drastis. RI disebut berhak usir Rohingya. Oh iya, sekarang ini Indonesia tuh lagi ini beritanya tuh pengungsi Rohingya tuh lagi musimnya masuk banget di Indonesia guys. Kayak ngungsi gitu itu di Aceh ya. Kita sebelum kita play ini video buat teman-teman yang udah memberi aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, berrezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Langsung ya kita lihat dulu video kali ini. Bahasa Indonesia semakin tenar, jumlah negara yang belajar melampaui target. Ya, karena baru-baru ini bahasa Indonesia tuh salah satu bahasa yang diresmikan sebagai bahasa UNESCO. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Datang dari bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia, yang kini akhirnya jadi semakin tenar di mana-mana bos. Banyak negara-negara yang kini mulai mempelajari bahasa Indonesia, menjadikannya mata pelajaran resmi di negara mereka masing-masing. Bahkan jumlah negara yang mempelajari bahasa Indonesia ini pun jumlahnya telah melampaui target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan keren banget. Indonesia bos. Mantap jos. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah panas, negara kita Indonesia pun kini ternyata mulai bergerak semakin agresif dan aktif untuk melawan tindak tanduk Israel di Gaza Palestina bos. Dan yang terbaru, kabarnya negara kita Indonesia pun kini akan ikut dalam penyelidikan pelanggaran HAM Israel di Gaza Palestina. Nah, konflik ini lagi ya, semakin panas. Dan terakhir nanti kabar datang dari Indonesia yang kini disebut berhak mengusir para pengungsi Rohingya yang kemarin datang ribuan orang ke Aceh bos. Cukup ribuan, yang aku dapat malah ratusan sih. Penasaran cerita lengkapnya? Oke, kita lihat aja dulu. Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bos. Oh, ini ada beberapa berita yang mau kita lihat nih. Oke, kabar pertama datang dari bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia, yang baru-baru ini diakui oleh UNESCO bos. Meskipun kemarin netizen tetangga Malaysia sempat protes dengan mengatakan bahwa seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, karena menurut mereka bahasa yang digunakan di Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu. Namun kini bahasa Indonesia pun malah menjadi semakin tenar bos. Tak main-main dikutip dari banyak sumber berita berikut. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia atau Kemendikbudristek Indonesia baru-baru ini mencatat bahwa terdapat peningkatan pesat jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia di negara mereka masing-masing bos. Wow. Tak main-main, menurut data jumlahnya kini pun naik pesat dari yang awalnya hanya 38 negara kini menjadi 54 negara. Wow. Dan jumlah ini pun melampaui target Kemendikbud yang target awalnya hanya menargetkan 48 negara. Wow. Bukan kaleng-kaleng bos. Lebih dari target, 54 negara kini mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan bisa saja di masa depan Indonesia bakal menjadi bahasa pokok dunia bos, yang mungkin bakal disejajarkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Wow. Nah, mantap keren. bos. Semoga aja ya, berdoa aja. Dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Sementara itu di lain sisi, menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, yaitu Bapak Aminuddin Aziz, mengatakan bahwa saat ini tren belajar bahasa Indonesia di dunia global sedang sangat tinggi. Beberapa contohnya beliau menyebut bahwa di Korea Selatan kelas bahasa Indonesia di Korea sangat penuh bos. Wow. Beliau katakan bahwa bahkan saya menemui seorang profesor di Korea, mereka sampai kewalahan tidak punya ruangan lagi dan mahasiswa sudah antre untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian lanjut di Australia, bahasa Indonesia sendiri bahkan menjadi materi wajib di pendidikan dasar kelas 1 sampai 8 di kota Perth, Australia. Materi wajib loh. Pendidikan dan
Kebudayaan KBRI Canberra, Australia, yaitu Bapak Muhammad Najib pun mengatakan bahwa guru-guru Indonesia di Australia mengatakan hal ini menjadi amunisi baru untuk mengatakan ke kepala sekolah, orang tua, dan ke siswa-siswa di Australia bahwa bahasa Indonesia tidak dipelajari hanya karena negara kita bertetangga, bos. Tapi karena bahasa Indonesia ini sudah direkognize di dunia. Maka sangat ketinggalan kalau siswa-siswi di Australia tidak belajar bahasa Indonesia. Wow, Ujarnya. keren. Mantap, jos. UNESCO. Oke, lanjut kabar kedua yang Oke. tak kalah panas. Datang dari Indonesia yang kini disebut berhak mengusir para pengungsi Rohingya yang jumlahnya Iya mencapai nih, ribuan pengungsi orang. Rohingya itu, Rohingya aja, aduh, emang kayak gimana ya, meresahkan gitu guys. Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan atau Oh, Menko iya. Polhukam Indonesia, yaitu Bapak Mahfud MD, yang kini merupakan calon wakil presiden Indonesia. Menurut Bapak Mahfud MD, Rohingya ini benar-benar meresahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia atau nih. PBB, beliau Pengungsinya tuh katakan yang datang tuh bahwa ratusan. Indonesia tidak bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap imigran Rohingya, sebab pemerintah Indonesia tak menaikkan konvensi UNHCR. Dia mengatakan bahwa negara-negara yang menaikkan konvensi UNHCR yang mestinya memberikan perlindungan kepada para imigran Nah, Rohingya. benar-benar. Sehingga dengan hal ini, dengan tegas, beliau mengatakan bahwa Indonesia tidak menandatangani itu. Sebenarnya berhak membuang. Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan. Sehingga semua yang datang Sebenarnya kasihan juga sih ya, tapi kayak gimana ya? Jadi sebenarnya nih bos, alasan Indonesia mau menampung pengungsi Rohingya adalah karena alasan kemanusiaan, alias karena kasihan. Ya kan? Tapi jika ikut menurut hukum internasional, maka Indonesia pun sebenarnya juga berhak bos untuk mengusir orang-orang Rohingya yang sengaja datang ke Indonesia ini. Nah, Apa yang diincar dari Indonesia ini siap guys? nih, kalau orang-orang Rohingya membuat masalah yang menurut hukum bisa saja mereka diusir dari Indonesia, bos. Pasalnya kini Bapak Mahfud MD pun juga mengatakan bahwa para pengungsi Rohingya itu tiap tahun terus bertambah. Dan untuk sekarang banyak juga masyarakat lokal yang telah melakukan protes. Ya, mereka Gimana nih, bos? lihat situ udah mulai Kalau menolak. kalian sebagai masyarakat, lanjut apa kita tampung semua pengungsi Rohingya atau kita usir saja nih? Silahkan kalian. Masalahnya selalu bertambah ya, ujung-ujungnya nanti komentar, bosku. malah warga Indonesia sendiri yang bisa terusir karena mereka datang terus ya. Tak kalah mantap. Pergerakan pemerintah kita dalam membela Palestina melawan Israel. Oh, ini konflik. Semakin masif, bos. Yang terbaru, Indonesia pun ini bakal terlibat dalam proses penyelidikan pelanggaran HAM di wilayah Palestina. Dan hal ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi, pada acara tingkat tinggi mengenai situasi HAM di Palestina pada Selasa 12 Desember 2023 kemarin di Jenewa, Swiss. Di depan delegasi negara-negara asing, beliau pun menyatakan bahwa Indonesia mendukung dan akan terlibat dalam investigasi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina. Bahkan beliau juga mengajak negara-negara lain untuk mendorong diterapkannya 3 hal penting, bos. Apa tuh? Yaitu gencatan senjata di Gaza, penolakan standar ganda dalam penegakan HAM, dan dukungan bagi mekanisme akuntabilitas. Di mana mekanisme yang saat ini sedang berjalan dilakukan oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen yang dibentuk oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan dengan ini, Ibu Retno pun juga mendorong negara-negara lain untuk mendokumentasikan pelanggaran, menyerahkan bukti-bukti, memberikan dukungan politik, dan memberikan akses penuh kepada komisi untuk menjalankan mandatnya menginvestigasi pelanggaran HAM di wilayah Palestina. Dan beliau juga Itu sih udah menyampaikan bahwa lebih dari Indonesia akan pelanggaran berpartisipasi HAM dalam dilakukannya. persidangan advisory opinion mengenai Palestina di Mahkamah Internasional, bos. Nah, bau-baunya Indonesia pun kini sedang berusaha untuk menyeret Israel ke pengadilan internasional untuk diadili dengan alasan pelanggaran HAM berat di wilayah Palestina.
Mari kita doakan semoga Indonesia berhasil Amin. mendapatkan keadilan bagi rakyat Palestina ya bos. Amin. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar tentang pelanggan kalian barbar dan jangan santai terus. Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Nah teman-teman, itu dia beritanya. Ternyata di satu video ini tadi ada dimuat 3 berita sekaligus ya. Yang pertama tentang bahasa Indonesia yang melampaui target ya. Ternyata banyak negara di luar sana yang sedang mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia lagi trending, lagi populer, lagi tenar ya guys ya. Syukur alhamdulillah. Dan berita kedua tadi ada pengungsi Rohingya yang lagi-lagi masuk di Aceh mendarat ya. Mendarat lagi-lagi tiba di Indonesia. Kita tunggu aja gimana nanti tanggapan pemerintah tentang pengungsi Rohingya ini, apakah ditampung atau diusir ya. Sebenarnya kasihan banget sih sebenarnya ya, tapi mau gimana ya. Dan ketiga tadi masalah konflik pelanggaran HAM di tanah Palestina. Semoga Indonesia bisa berlaku yang terbaik lah untuk Palestina, amin. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.